Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini ngobrol ringan. Jadi di Sky Sports, setelah kemenangan Manchester United atas tuan rumah Leeds United, ada perdebatan ya yang ingin gua angkat, gua ngobrol ringan kan ini antara dua legenda Manchester United yang punya pendapat yang berbeda. Masing-masing adalah Roy Keane dan juga Gary Neville. Dua-duanya, by the way, mantan kapten dari Manchester United. Berdebat tentang apa? Berbeda pandangan tentang apa? Tentang peluang juara Manchester United. Atau apakah Manchester United saat ini ada di perburuan gelar juara? Dari Roy Keane ya, di cuplikannya, itu mengatakan, menanggapi Gary Neville sebenarnya. Gue mulai dari Roy Keane dulu. Walaupun Roy Keane menanggapi Gary Neville. Menurut Roy Keane, iya. Kenapa? Karena suatu saat, paling tidak dalam beberapa bulan ke depan, terutama di bulan Maret dan juga bulan April, dua tim yang sekarang berada di atas Manchester United, yaitu adalah Manchester City dan juga Arsenal, itu bisa saja tergelincir melihat situasi mereka saat ini. Kondisi Arsenal di beberapa pertandingan terakhir yang nampak dari sisi hasil ya, ini mulai tidak selalu mendapatkan 3 poin, juga dari situasi Manchester City. Nanti setelah Liga Champions mungkin yang akan semakin ketat lagi, bukan tidak mungkin mereka juga akan kehilangan poin. Dan menurut Roy Keane, di sanalah kesempatan dari Manchester United untuk bisa mendekati atau bahkan menyalip nih. Sementara Gary Neville, pendapatnya berbeda. Gary Neville lebih menyoroti bagaimana situasi dari Manchester United kedalaman skuad, di mana ya Manchester United saat ini kedalaman skuadnya nggak bagus banget kalau dibandingkan dengan dua tim tadi, Arsenal juga Manchester City, yang kedalaman skuad ini akan punya peranan penting dalam peluang untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini. Gary Neville memberikan contoh pertandingan menghadapi Leeds United, terlihat jelas kalau Erik ten Hag menyimpan amunisinya, terutama di lini belakang. Raphael Varane ya, ini disimpan untuk Barcelona. Nah, pun juga situasi di lini tengah, adanya absen dari Christian Eriksen, lalu juga Scott McTominay, kedalaman skuad lah di lini tengah. Juga bagaimana lini depan dari Manchester United yang masih sering mengalami trouble ataupun kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari lawan-lawan yang dihadapi. Bahkan kemarin ketika menghadapi Leeds juga kan sempat kesulitan tuh di babak pertama. Ini dinilai oleh Gary Neville belum cukup untuk bisa menjadi pesaing mendapatkan gelar juara Liga Inggris. Nah, bagaimana menurut gua ringan amatiran? Sekali lagi ini pendapat subjektif gua ringan amatiran. Gua melihat dari awal nampaknya memang Manchester United ini tidak disiapkan, atau tujuannya itu bukan untuk menjadi juara Liga Inggris. Nampaknya lebih bagaimana Manchester United bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dari musim lalu. Dalam hal ini adalah berada di zona Liga Champions, yang sampai dengan saat ini dengan nyaman Manchester United berada di sana. Dan menurut gua Erik ten Hag akan melihat ke sana. Memang ketika sebelum menghadapi Barcelona ya, ada beberapa pemain yang disimpan karena tentu saja menghadapi Barcelona lawan berat, tidak ingin ada resiko kehilangan pemain, karena ada beberapa pemain yang tentu saja tidak bisa dimainkan ketika menghadapi Barcelona, Sabitzer dan juga Lisandro Martinez, karena akumulasi yang didapatkan terkait dengan pertandingan sebelumnya. But anyway, kedalaman skuad dari Manchester United ini masih belum bagus kalau dibandingkan dengan pesaing sebelumnya menurut gua. Itu gua sepakat dengan Gary Neville. Lalu juga soal nanti Manchester City dan juga Arsenal akan drop points, akan kehilangan points. Gue justru melihat Manchester United pun juga punya peluang tersebut. Karena jadwal yang ketat, Manchester United ini kan satu-satunya tim bahkan di Liga Inggris sampai dengan sejauh ini yang berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Artinya apa? Ya, Manchester United jadwalnya paling ketat nih jika dibandingkan dengan kontestan lain, termasuk juga Arsenal dan Manchester City. Tentu saja di jadwal yang sangat ketat, kedalaman skuad ini memegang peranan yang besar menurut gue. Sehingga ya gue menilai ini akan jadi faktor yang besar. Gue juga melihat begini,
ini masih di bulan Februari, di bulan Maret, April. Kalau seandainya ada situasi Manchester United, mudah-mudahan jangan ya, ada pemain yang cedera ataupun juga terkena akumulasi, harus absen lah. Ini kan tentu saja akan mengurangi kekuatan dan akan memberikan pengaruh signifikan dalam strategi yang akan digunakan oleh Erik ten Hag di atas lapangan. Karena seperti kita ketahui, Erik ten Hag dari sisi formasi terus menggunakan 4-2-3-1 sebagian besar, dan masih belum percaya betul untuk memberikan kesempatan ke pemain muda ya, karena Erik ten Hag juga punya alasan sendiri, dia hanya ingin menurunkan pemain yang sudah siap. Dan pemain yang siap ini kan tidak banyak gitu loh. Bahkan Erik ten Hag lebih memilih untuk memodifikasi nih beberapa pemain di posisi-posisi lain. Lindelof dijadikan defensive midfielder, ataupun juga Tyrell Malacia dijadikan bek kanan, ataupun yang terbaru Wout Weghorst ya kan ditaruh di posisi nomor 10, Bruno Fernandes digeser ke kanan, hal-hal seperti itu. Dan menurut gua musim ini masih proses bagi Manchester United, utamanya Erik ten Hag, untuk bisa membangun ini. Memang dalam proses membangun ini Manchester United sudah bisa mendapatkan banyak hasil positif, artinya kemenangan-kemenangan, dan ini berpengaruh ke poin yang sekarang berada di Manchester United di papan klasemen, sehingga sekarang mereka berada di posisi ketiga. Namun gue sebagai fans ringan amatiran, gue juga mengatur ekspektasi gue ya, dimana untuk Liga khususnya ya posisi 4 besar itu nampaknya yang realistis bagi Manchester United, karena akan berpengaruh ke banyak hal, ke pendapatan klub untuk musim depan, lalu juga menjadi daya tarik pemain ya kan untuk datang ke Old Trafford bermain di Manchester United, membangkitkan juga rasa percaya diri secara kolektif, secara squad dari Manchester United, dan juga akan mengembalikan Manchester United ke kompetisi level tertinggi. Dan menurut gue ini juga bagus bagi Erik ten Hag dalam prosesnya lagi membangun Manchester United ke depannya lagi, karena akan kalau seandainya bermain di Liga Champions musim depan akan menghadapi tim-tim besar di Eropa, dan lebih enak gitu ya. Oke, kita ketika menghadapi tim besar dari A, B, C, kekurangannya di mana ini, musim selanjutnya lagi nanti bisa diperbaiki, hal demikian. Sehingga itu dulu sih menurut gue. Kalau secara teknis ya, matematis mungkin Roy Keane mengatakan Arsenal Manchester City akan drops poinnya. Ya gue juga melihat Manchester United punya peluang untuk drops point, dan artinya semua tim bisa drops point gitu. Dan dengan situasi yang saat ini di mana Manchester United berada di peringkat ketiga ya kan, sulit sih menurut gue. Ini bukan karena pengharapan, pengharapan gue adalah bisa di 4 besar, tapi kalau gue melihat sekali lagi peluang Manchester United untuk berada di perburuan gelar juara, gue sih belum melihat ada di sana, paling tidak untuk musim ini. Walaupun kalau seandainya nanti di bulan Mei Manchester United berada di posisi teratas, ya gue juga pastinya sangat happy banget. Cuman itu menjadi hal yang tidak gue sangka-sangka banget sih, karena kalau menurut gue ringan amatiran, gue tidak melihat Manchester United dengan skuad yang ada, lalu juga melihat kompetitor ya Arsenal dan juga Manchester City, ya mungkin situasinya agak berubah kalau seandainya ini contoh ringan amatiran, Manchester United tersingkir di Europa League. Jadi jadwal berkurang 1 nih. Itu mungkin akan bisa memberikan hal yang berbeda sih, karena dengan kurangnya keketatan jadwal paling tidak dari 1 kompetisi. Tapi kan tentu saja gue sebagai fans juga sebenarnya berharap gitu loh. Tapi again, kalau ngomong soal tenis, balik lagi soal tenis, itu mungkin akan berpengaruh. Walaupun gue menaruh harapan juga Manchester United bisa ya berjalan lebih jauh lagi di kompetisi Eropa saat ini yang diikuti, yaitu adalah Europa League. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan perdebatan di Sky Sports yang menurut gue menarik juga untuk gue obrol ringan kan. Gue lebih condong ke Gary Neville ya, ringan amatiran ala gue, tapi gue ingin dengar bagaimana menurut Sobat Football United. Ya, menurut Sobat Football United, Manchester United bisa nggak nih berada di perburuan gelar juara musim ini? Ya, artinya nanti ada di peringkat kedua, mungkin meraih peringkat 1 sekali-sekali, karena Manchester United di musim ini akhirnya bisa menduduki peringkat kedua kan, walaupun hanya beberapa jam saja. Jadi ya, apakah ini akan bisa konsisten atau berada di posisi tersebut dalam beberapa bulan ke depan, 2 atau bahkan nanti mencicipi posisi ke atas dan ada di perburuan gelar juara, maksud gue. Drop di kolom komen pendapatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.